Lu pernah kepikiran nggak sih, gimana ya caranya suatu website atau aplikasi bisa diakses lewat browser di internet? Yuk kita bahas. Halo semuanya, kenalin gua Farhan Rivaldi dari Study with Farhan. Yuk kita ngulik bareng. Hal pertama yang harus lu tahu, internet itu sebenarnya adalah komunikasi antara host atau device dari ujung ke ujung. Biar bisa nyambung, ada device yang bernama router yang berfungsi sebagai jembatan pengarah jalurnya. Router ini butuh yang namanya IP address sebagai identifier atau kartu identitas unik agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. IP ini dibagi dua jenis. Yang pertama adalah IP private atau IP lokal. IP private ini bisa lu bikin dan atur sendiri secara bebas. Tapi perlu diingat, sifatnya terbatas cuma di dalam suatu jaringan kecil aja, kayak di rumah, kampus, atau mungkin di kantor lu. Yang kedua ada IP public. Ini identitas unik biar router rumah lu bisa dikenali sama seluruh dunia di internet. IP public ini ada yang mengatur, nggak bisa kita asal pakai. Di tingkat global diatur oleh IANA, terus dibagiin ke tiap region. Karena kita ada di Asia Pasifik, itu diatur oleh APNIC, dan di Indonesia diturunin lagi ke organisasi bernama ABGI. Kebetulan banget nih, beberapa waktu yang lalu gue sempat main ke kantor ABGI karena ada urusan pekerjaan. Untuk IP public ini memang regulasinya sangat ketat dan kita nggak bisa asal klaim begitu aja. Ketika kalian berlangganan internet di ISP atau Internet Service Provider, kita bakal dapat IP public. Tapi IP public bawaan ISP itu biasanya dinamis alias berubah-berubah terus. Dan ini kita nggak bisa manage sendiri. Kalau misalnya kalian punya kebutuhan yang serius, kalian bisa sewa IP public statik ke ISP dengan biaya langganan tambahan setiap bulannya. Sekarang bayangin nih, kalian udah punya IP public. Masa iya setiap kali kita mau akses server sendiri atau kita mau pamer aplikasi kita ke orang lain, masa kalian harus ngetik angka ngejelimet kayak gini di browser? Kan nggak banget ya, dan ini ribet dan nggak efisien. Disinilah peran penting domain bekerja. Domain ini bisa kita sebut sebagai nama samaran yang gampang diingat manusia. Domain itu punya ekstensi di belakangnya seperti .com, .net, atau .id. Yang bertugas terjemahin nama domain tadi balik menjadi angka IP address yang dimengerti router adalah DNS, atau bisa kita sebut dengan domain name system. DNS ini ibaratnya adalah buku teleponnya internet. Gue bakal jelasin secara singkat cara kerja DNS. Hal yang pertama kita lakukan itu adalah pointing IP, yaitu daftarin IP public server kita ke dalam sistem domainnya. Setelah di pointing, bakal ada proses yang namanya propagasi DNS. Disinilah berbagai server di seluruh dunia bakal mulai nyimpan dan nyebarin data DNS kita agar sinkron secara global. Proses kenalan antar server sedunia ini biasanya butuh waktu kurang lebih dari 1 jam. Selain buat mempermudah, domain ini penting banget sebagai branding. Domain itu merupakan identitas digital dan merek dari project atau bisnis yang lagi lu bangun biar gampang diingat dan dipercaya sama audiens lu. By the way, kalau kalian atau perusahaan kalian butuh digitalisasi atau IT solution kayak bikin website atau aplikasi custom, kalian bisa langsung konsultasi ke jangkau.online. Sama kayak IP, domain itu juga ada yang ngatur biar tidak tabrakan. Secara global, seluruh regulasi domain di internet itu dikoordinasi oleh lembaga non-profit namanya ICANN. Tapi khusus untuk domain negara kita yang punya ekstensi .id, .co.id, atau .myid itu diatur oleh lembaga nasional namanya PANDI atau pengelola nama domain internet Indonesia. Buat platform tempat belinya atau yang biasa disebut dengan registrar, itu ada banyak banget. Kalau di luar negeri lu bisa pakai Cloudflare, GoDaddy, atau Namecheap. Sedangkan kalau di Indonesia ada Hostinger, EdiWebHost, Domainisia, dan masih banyak lagi. Kali ini gue bakal beli domainnya di Domainisia. Tapi ingat, ini gue nggak disponsori sama sekali ya guys. Jadi please buat brand-brand atau platform di luar sana yang mau sponsorin gue, bisa yuk DM gue langsung mumpung gue belum terkenal. Nah, ini domainnya udah gue pilih nih, dan udah gue bayar. Demi konten ini, gue rela nih keluar duit pribadi gue, biar kalian bisa ngerti gimana sih cara beli domain. Kalau kalian punya kelebihan rezeki, bisa kali ya bantu support gue. Ntar gue ngasih link traktir di deskripsi atau di bio. Nah, sekarang kan domainnya udah berhasil gue beli. Tapi anehnya, pas gue coba akses di browser, kok malah nggak bisa dibuka ya? Ya jelas, karena kita masih perlu setup satu langkah penting lagi. Mau tahu gimana cara baikinnya? Kita lanjut di part selanjutnya. Jangan lupa like dan follow akun ini kalau kalian ngerasa kontennya bermanfaat. Gue Farhan, makasih udah menonton. Bye-bye.